Baik. Oke, alhamdulillah. Oke, Gendis, Ibu minta tolong siapkan ya teman-temannya. Bersiap. Siap. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini hadir semua kan? Hadir. Nah, oke. Hari ini kalian tahu nggak kita mau belajar apa? Nggak tahu, Bu. Oh, tidak tahu. Oke. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, di sini materinya apa? Penampakan gejala alam di Indonesia. Nah, benar. Ini akan belajar tentang kenampakan dan gejala alam di Indonesia. Ada yang tahu nggak kenampakan alam itu apa? Nggak tahu. Gejala alam? Nggak tahu. Nah, kalau tahu kita langsung aja ya belajar. Kelihatan? Kelihatan. Nah, submateri yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ada dua. Yang pertama, Kenampakan alam. Nah, yang selanjutnya, Gejala alam. Nah, kenampakan alam. Apakah kalian tahu kenampakan alam itu apa? Tidak. Nah, sekarang ini kita berpijak di mana sih? Kita tuh tinggal di mana? Daratan. Nah, daratan. Daratan itu termasuk salah satu contoh kenampakan alam. Nah, Ibu minta tolong Salma dibaca pengertian kenampakan alamnya. Penampakan alam merupakan keadaan alam yang berada di atas permukaan bumi. Nah, benar. Artinya bentuk-bentuk atau keadaan alam yang berada di atas permukaan bumi kita dan bisa dilihat bentuknya. Kayak daratan ini kan kita bisa melihat nih kita berada di daratan atau enggak di laut. Laut kita bisa lihat kan? Nah, betul. Nah, ini ada macam-macam kenampakan alam. Di sini ada 5 contoh dari kenampakan alam. Yang pertama, Gendis tolong dibaca. Daratan, bagian permukaan bumi merupakan hamparan tanah yang luas dan tidak digenangi air. Nah, seperti contohnya kita nih saat ini sedang ada di daratan, ya. Terus yang kedua, tolong sama dibaca. Pantai, daerah perbatasan antara wilayah daratan dan wilayah perairan laut. Nah, betul. Siapa yang sudah pernah ke pantai? Saya. Nah, kan di situ ada yang namanya laut dan daratan kan. Nah, itu perbatasannya. Namanya apa? Pantai. Nah, terus yang ketiga coba tolong Sabrina. Dataran rendah, daratan yang relatif datar. Nah, dataran rendah tuh banyaknya pemukiman seperti ini, seperti yang kita tempati saat ini merupakan dataran rendah. Terus selanjutnya ada dataran tinggi, daerah datar di tempat yang tinggi. Ada yang tahu nggak contohnya dari dataran tinggi apa? Pegunungan. Nah, betul sekali. Pegunungan itu termasuk ke dalam namanya dataran Tinggi. Terus kemudian ada perairan, bagian permukaan bumi yang digenangi air. Nah, contohnya seperti apa? Laut, iya, Sungai, danau. Nah, betul sekali. Selanjutnya, di sini ada gejala alam. Kalian tahu nggak gejala alam itu apa aja? Banjir. Nah, itu contohnya gempa longsor. bumi. Nah, berarti sudah ada yang tahu ya gejala alam itu apa. Nah, di sini ada pengertian dari gejala alam. Gejala alam merupakan segala kejadian yang disebabkan oleh adanya perubahan alam. Berdasarkan latar belakang atau penyebab terjadinya dapat dikelompokkan menjadi 2 macam. Nah, yaitu gejala alam secara alamiah dan gejala alam karena perbuatan manusia atau sosial. Jadi, gejala alam itu merupakan perubahan yang terjadi di alam. Dan itu bisa disebabkan oleh 2 faktor. Apa aja? Yang pertama, karena alamiah. Yang kedua, karena sosial atau perbuatan manusia. Nah, betul. Nah, di sini ada gejala alam secara alamiah. Gejala alam yang terjadi secara langsung tanpa campur tangan manusia. Nah, contohnya ada apa aja di sini? Gempa bumi, gunung meletus, tsunami. Nah, ada gempa bumi,
gunung meletus, dan tsunami. Apakah kalian pernah merasakan salah satu gejala alam yang ada di sini? Pernah. Apa? Gempa bumi. Apa yang kalian rasakan ketika gempa bumi itu terjadi? Goncangan. Oke, goncangan ya, bergerak semua ya, bergetar. Nah, terus ada gunung meletus. Biasanya di daerah-daerah yang banyak pegunungan bisa terjadinya gunung meletus. Kemudian tsunami. Nah, berikut ini merupakan gambar tadi dari salah satu gejala alam, yaitu gempa bumi. Tuh, di mana gempa bumi dapat menyebabkan rumah pada roboh, pohon karena adanya getaran di tanah ya. Terus selanjutnya ada gejala alam karena perbuatan manusia. Coba tolong Genis dibaca pengertiannya. Gejala alam yang terjadi karena ulah atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, berarti artinya gejala alam ini terjadi karena perbuatan manusia, perbuatan kita. Ya, contohnya apa aja? Kebakaran hutan, banjir, tanah longsor. Nah, kalian pernah nggak merasakan salah satu gejala alam yang ada di sini? Pernah. Apa? Banjir. Nah, kalian tahu nggak sih banjir itu disebabkan oleh apa? Buang sampah sembarangan. Nah, kalau banjir kan pasti nanti akhirnya banyak barang yang tergenang air, hanyut, terus juga banyak penyakit ya kan, karena airnya air kotor. Nah, terus kebakaran hutan juga termasuk perbuatan yang gejala alam yang terjadi karena perbuatan manusia, tanah longsor. Nah, sampai sini apakah kalian ingin bertanya? Tidak. Aku mau. Ya, apa Gendis? Kebakaran hutan disebabkan karena apa? Nah, betul. Bagus pertanyaan Gendis. Kebakaran hutan itu bisa disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor secara langsung dan faktor secara tidak langsung. Faktor secara langsung itu artinya faktor-faktor yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Artinya seperti apa? Ada orang yang membuang puntung rokok, masih nyala, itu apinya bisa menyebabkan kebakaran hutan. Terus ada juga yang membakar sampah di area hutan, itu kan pasti nanti apinya akan merambat kan, itu jadinya kebakaran hutan. Terus memang ada yang sengaja membakar hutan untuk perluasan area, ada yang mau meluasi area hutan nih untuk membuat pemukiman, jadi dibakar gitu. Nah, kalau yang tidak langsung itu biasanya terjadi karena panas matahari, dimana misalkan nih panas matahari atau kemarau yang sangat panjang itu kan panas. Nah, nanti hutan itu akan kering dan nantinya pasti akan ada yang terbakar secara tidak langsung. Nah, itu dia tadi faktor terjadinya kebakaran hutan. Nah, kita sebenarnya nggak boleh tahu kayak tadi buang sampah atau ngebakar sampah di hutan. Itu kan pasti nanti akan terjadinya kebakaran hutan yang besar. Padahal kita hanya melakukan tindakan kecil, nantinya akan menjadi tindakan yang besar gitu kan. Nah, coba Ibu mau tanya dulu ke kalian. Kalian tahu nggak sih bagaimana cara merawat alam dan menjaga lingkungan di sekitar kita? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Terus Melakukan reboisasi. Nah, melakukan reboisasi atau menanam pohon itu benar ya. Nah, kalau misalkan tidak membuang sampah, itu kan sudah kewajiban kita ya sebagai warga negara Indonesia. Harusnya kita harus lebih tertib kalau untuk membuang sampah pada tempatnya. Terus tadi menanam pohon atau reboisasi itu sangat penting juga untuk menghindari gejala-gejala alam. Bukan hanya gejala alam secara alamiah, tapi gejala alam yang sosial juga bisa terhindari. Seperti ini gambarannya. Misalkan ketika kalian menanam pohon, itu kalian sudah bisa menyelamatkan atau menghindari satu gejala alam. Seperti tadi kan ada tanah longsor. Tanah longsor itu biasanya disebabkan karena tidak adanya serapan air dari akar-akar pada pohon itu, atau artinya tanahnya itu gembur, dan ketika hujan deras tanah itu akan jatuh karena tidak ada daya kuat dari tanaman.
Nah, coba kalau kalian menanam pohon, pasti ada akar yang kuat kan. Terus dengan menanam pohon juga tadi kita bisa menghindari gejala alam yang namanya banjir gitu. Pastikan setiap pemukiman itu nih, kalau misalkan di rumah kalian nggak ada pohon, pasti nggak ada serapan air kan. Nah, nantinya misalkan ketika hujan besar, itu airnya tidak ada yang menampung, akhirnya terjadinya banjir. Ditambah lagi sampah yang berserakan atau yang ada di selokan air itu kan. Nah, di sini ada ibu sudah menjelaskan cara menjaga alam dan lingkungan sekitar. Ada apa aja? Menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah, membersihkan selokan air. Nah, betul. Seharusnya sampah itu diapain sih? Daur ulang. Ya, didaur ulang. Kan kita bisa memilih ya, mana yang bisa didaur ulang, mana yang tidak bisa didaur ulang. Kalau yang bisa didaur ulang, nantinya kita bisa jadikan pupuk organik, ya kan, gitu. Terus yang tidak bisa didaur ulang bisa kita jadikan kerajinan tangan, seperti botol bekas, kaleng bekas. Itu kan bisa kita jadikan kerajinan tangan. Nah, Ibu harap kalian bisa menerapkan cara-cara ini untuk menjaga lingkungan sekitar kita ya. Agar apa sih? Agar kita sendiri bisa merasakan kebersihan lingkungan kita, kenyamanan, terhindar dari gejala alam. Setidaknya kita bisa menghindari gejala alam tersebut, ya kan, sebelum terjadi. Kayak tadi, misalkan buang sampah di sungai. Nah, kalau misalkan kita tidak melakukan hal itu, kan tidak terjadi banjir gitu kan. Oke. Nah, untuk materi hari ini sekian, sampai sini aja. Selanjutnya, Ibu akan meminta kalian untuk membuat karangan cerita berdasarkan gejala alam yang tadi sudah kita pelajari. Contohnya seperti ini. Misalkan Gendis mau mengambil contoh banjir. Nah, Gendis ceritakan banjir itu terjadi karena apa, terus bagaimana cara mencegahnya, menanggulanginya. Nah, itu dibuat dengan cerita ya. Nanti jika sudah dikumpulkan ke Ibu setelah pelajaran selesai ya. Oke, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Nah, Ibu ingin mengulang lagi atau merangkum pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Tadi kita belajar apa aja? Ada 2, kenampakan alam dan Gejala alam. Gejala alam. Kenampakan alam itu yang nampak atau yang terlihat di permukaan bumi kita. Seperti tadi ada daratan, dataran apa? Tinggi, rendah. Terus ada perairan. Nah, itu namanya kenampakan alam. Terus gejala alam ada 2 faktor, yaitu gejala alam karena alamiah dan sosial berarti dari perbuatan Manusia. Nah, ada apa aja? Kalau misalkan yang alamiah ada apa aja? Gempa bumi, tsunami, gunung meletus. meletus. Terus kalau yang perbuatan manusia ada Banjir, kebakaran hutan, tanah longsor. Nah, itu materi yang kita pelajari hari ini. Untuk tadi tugasnya tolong dikerjakan dan dikumpulkan ke Ibu ya. Oke, Bu. Gendis tolong disiapkan teman-temannya. Bersiap. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selalu semangat belajar. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Nanti kalau ada yang tidak mengerti, tanya saja ke Ibu ya. Oke, Bu. cukup sekian pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama Ibu.